Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Tentunya dalam tema kita pada kali ini membahas terkait validasi data calon kepala daerah jalur perseorangan. Nah tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Fahmi, ini ada satu hal menarik tadi terkait dengan metode untuk masyarakat bisa melihat gitu ya, apakah nama ataupun data diri mereka ini dicatut gitu oleh calon ataupun mungkin dari partai dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa disampaikan oleh Bung Anggi, ini seperti apa metode yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat yang katakanlah tadi belum paham atau masyarakat yang belum tahu ini bisa tahu nih informasi seperti ini. Ya, yang pertama kami informasikan dan sudah kami lakukan sosialisasi semasif mungkin. Yang pertama, status dukungan masyarakat itu akan berakhir finishnya itu di masa terakhir tanggal 4 Juli besok. Ya. Tetapi di tengah perjalanan, betul tadi kata Bang Fahmi, kita banyak juga menerima pengaduan masyarakat ya bahasanya, bahwa sesungguhnya kami atau saya bukan merupakan dukungan. Jadi kami men-standby-kan kawan-kawan PPK di kecamatan dan kelurahan untuk menerima laporan secara langsung. Jadi standby di kantor masing-masing. Selain itu juga kami sudah memasang di media sosial KPU, Facebook, Instagram dan lain-lain terkait dengan link pengaduan masyarakat namanya. Karena sesungguhnya kami informasikan bahwasanya daftar dukungan ini adalah nama-nama yang diupload oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang kemudian diunggah melalui aplikasi Silonkada. Jadi sesungguhnya itu adalah milik bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dan kami juga tidak boleh menduga-duga apakah ini dukungan, apakah ini bukan dukungan. Tetapi ketika beberapa masyarakat sudah masuk ke link tanggapan masyarakat, itu sudah terbukti. Dia langsung kontak tag bahasanya, langsung dimatikan dan langsung TMS bahasanya. Dan yang kedua, kalaupun ada beberapa masyarakat yang kurang melek atau kurang informasi, kita akan menunggu sampai tanggal 4 Juli besok untuk memang kawan-kawan PPS dan PPK kita dibersamai oleh jajaran Bawaslu, Panwascam dan PKD untuk memastikan finish kesimpulannya apakah MS, apakah TMS, karena memang dilakukan secara langsung dan didengar apa keterangannya. Oke, nah jadi kalau melihat dari melihat tahapan yang dilakukan saat ini, disampaikan tadi bahwa potensi kerawanan ini juga masih menjadi titik fokus kita juga melihat saat ini gitu, banyak tadi ada laporan dan pengaduan dari masyarakat. Nah tadi juga dilakukan ini secara manual gitu, akan dilakukan oleh rekan-rekan dari PPS dan juga PPK gitu ya untuk melihat ataupun door to door. Nah untuk sistemnya ini seperti apa gitu Pak yang akan dilakukan ataupun mungkin bagaimana prosesnya seperti itu untuk bisa menentukan, apalagi tadi ini tidak sedikit gitu ya. Katakanlah dari kota pun sudah ada 29.000, kemudian dari gubernur pun ada 27.000. Ini seperti apa proses yang nanti dilakukan? Ya, kalau proses secara umum di putusan 532 dan di surat KPU Republik Indonesia 959 itu jelas ya, kami melaksanakan metode sensus. Yang kedua, langkah pertama adalah teman-teman mencari sesuai dengan alamat yang tertera pada lembar kerja. Nah, di situ ada alamat yang tertera. Kalaupun misalnya tidak ditemukan, karena Kota Bengkulu banyak juga yang pekerjaannya mohon maaf bukan yang kantoran ya, misalnya nelayan ke pasar, ada kadang teman-teman kita datang ke rumah, tetapi orang yang bersangkutan itu sedang tidak di rumah. Maka kami menghimbau kawan-kawan PPS, PPK untuk membuat dokumen hukumnya. Jadi mereka akan membuat semacam foto yang ada status tanggal, jam, itu membuktikan bahwasanya teman-teman PPS sudah cukup melakukan tindakan yang patut untuk mendatangi warga masyarakat yang tertera di alamat tersebut. Selain itu, sesuai disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi stretching bagi kami, tekanan. Kalau kami di internal itu bahasanya adalah DIM, daftar inventaris, yang kemungkinan akan menjadi masalah. Seperti yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, ya bisa jadi banyak orang yang mungkin tidak
mendukung, tapi di situ dimasukkan. Maka dari nama-nama yang kami dengar laporan, masukan, atau ada juga yang dia mengadukan secara lisan saja, Bung Riko, tapi tidak mau dibuat semacam tanda tangan, formulir dan sebagainya. Untuk nama-namanya kita kirim sesuai dengan kecamatan dan kelurahan masing-masing. Pastikan orang yang seperti ini stretchingnya lebih ditekankan karena menurut mereka bukan. Dan selain itu kami juga mendapatkan tantangan tersendiri, Bung Riko, karena memang jumlah sebaran 27.000 untuk gubernur tadi dan 29.000 untuk wali kota, itu kan jumlahnya tidak merata ya. Untuk beberapa kecamatan jumlahnya masih rasional, cuma 1.000-2.000 sekecamatan. Alhamdulillah, pengetahuan kami sampai sebelum tanggal 4 bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman. Tapi ada juga yang kecamatan, kelurahan yang numpuk dia. Ini menjadi tantangan gitu ya. Itu menjadi tantangan. Proses ya ataupun tahapan dilakukan saat ini. Nah, kalau kita melihat dari potensi kerawanan tadi kan banyak potensi-potensi mungkin yang bisa terjadi gitu. Mungkin dari akademisi sendiri, mungkin dari Bang Fahmi ini seperti apa melihat kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi, faktor-faktor ini seperti apa? Sehingga tadi banyak disampaikan ada yang katakan dari beasiswa kah atau mungkin dari data mana ini sehingga didapatkan untuk bisa tercatat di dalam jumlah dukungan seperti apa? Oke, jadi baiklah Bang Riko, tadi perlu kami juga garis bawahi bahwa sesuai dengan regulasi petugas kita di lapangan itu harus fairness. Fairness itu artinya ketika dia melakukan verifikasi faktual itu tidak boleh merugikan pasangan calon itu. Nah, oleh sebab itu ketika dia melakukan verifikasi ke door to door, lalu misalnya tidak ketemu kepada yang bersangkutan ketika dia datang ke rumah itu, maka itu harus juga digarisbawahi, tidak boleh langsung itu di TMS-kan. Ya, jadi benar kata Bung Anggi tadi harus dibuat dokumen hukum yang membuktikan bahwa memang sudah dilakukan ke rumah yang bersangkutan, tetapi misalnya tidak ketemu. Dan yang kedua ada juga alternatif sebenarnya lewat video call. Video call juga di dalam regulasi juga dibolehkan ketika misalnya petugas yang di lapangan tidak bisa menemukan yang bersangkutan di rumah, maka bisa melalui video call itu. Maksud saya tidak langsung buru-buru itu di TMS-kan. Karena itu juga bisa berpotensi menimbulkan konflik juga antara calon perseorangan dengan kelembagaan KPU. Itu yang pertama. Harus dibuktikan dengan dokumen hukum. Iya, dokumen hukum tadi. Yang berikutnya yang masih banyak itu misalnya dukungan yang KTP dari orang yang dilarang oleh undang-undang. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Misalnya ASN ya seperti KTP orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, TNI, dan Polri gitu itu tidak boleh KTP-nya itu dijadikan untuk mendukung calon perseorangan, walaupun itu misalnya diberikan secara sukarela memang benar, tapi itu menurut regulasi kita dilarang. Artinya kalau ditemukan misalnya KTP itu berstatus PNS, TNI, Polri, maka KPU tanpa harus ragu lagi harus di TMS-kan karena tidak memenuhi syarat untuk mendukung calon perseorangan. Nah, yang terakhir juga mungkin Bung Anggi, karena ini kan kerja teknis dan ini menyangkut hidup mati orang juga ya, terkait dengan syarat dukungan ini, karena orang sudah bekerja secara maksimal mengumpulkan KTP, butuh biaya dan lain sebagainya, maka juga penyelenggara harus menerapkan prinsip fairness tadi, harus bekerja secara profesional. Nah, oleh sebab itu banyak juga keluhan juga, misalnya ketika dilakukan verifikasi faktual itu tidak memberitahu pengawas pemilu, apakah itu PKD atau Panwascam. Nah, oleh sebab itu mungkin ini untuk menimbulkan jangan terjadi friksi antar kelembagaan pemilu ya, karena kadang hal-hal kecil seperti itu kita petugas di lapangan melakukan perpak tanpa memberitahu teman-teman pengawas, ini kan sering juga menimbulkan friksi di lapangan. Oleh sebab itu mungkin sedapat mungkin ketika teman-teman penyelenggara di lapangan, teman-teman di jajaran KPU melakukan verifikasi faktual itu untuk bisa memastikan bahwa ada
teman-teman pengawas juga yang ada di situ untuk Pada intinya memastikan adalah bahwa bagaimana proses verifikasi komunikasi ini bisa berjalan gitu ya. Jadi memang sangat Soalnya begini, Bung Riko, ini coklit ya. Iya. Ini pengalaman saya, saya pribadi. Saya dicoklit, saya baru tahu saya dicoklit itu kenapa saya buka pintu utama rumah itu. Ya, saya lihat di bawah di lantai ada secari kertas dari petugas coklit. Iya. Tidak bertemu dengan saya kan. Nah, ini kan sebenarnya kan menurut ketentuan kan tidak boleh. Nah, takutnya juga karena kan kita tidak tahu juga Bung Anggi, kita kan tidak bisa mengkontrol secara pasti apa yang dilakukan teman-teman. Ada yang memang bekerja secara sepenuh hati, jujur, tapi ada juga yang kerjanya itu mau asal cepat aja karena mungkin faktor capek dan lain sebagainya, sehingga sering mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, baik, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di tema yang sama, validasi data calon kepala daerah jalur perseorangan. Tetap di Berando.